Iya betul di dunia. Kalau mereka memerangi ya kita harus lawan, perangilah. Jadi artinya sejengkal pun untuk umat Islam itu tidak boleh mundur untuk membela nama Allah itu sendiri. Gitu. Membela nama Allah, perangi. Iya betul. Itu karena Tuhan kita, Allah kita yang Maha Penguasa dan Maha Pencipta, kan gitu. Jadi kalau perangi ini perintah kan? Iya perintah, masa mau misalnya ada musuh nih yang menginjak kita mau berperang, ya kita harus perang lah lawan. Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Agatha bersama dengan Muslim. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Halo RD Arya Dwi Wangsa. Ya, halo Mbak. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum, gimana Pak? Waalaikumsalam. Gimana Pak? Bener nggak sih kata pernyataan teman Bapak tadi? Ya, itu zaman dulu karena kewajiban kan menumpas kafir itu kan kewajiban. Oh, kalau sekarang orang kafirnya udah hilang gitu. Sekarang kan ada hukum dunia, Bu. Kita tidak bisa berentrok di ranah itu juga. Ya. Jadi kita harus taat juga. Kita menjalankan ibadah agama sesuai dengan keimanan kita. Kita menjalankan juga dan mentaati peraturan yang ada di negara, kan gitu. Berarti peraturan Allah nggak berlaku? Gimana itu? Bukan tidak berlaku ya, harus memilah mana yang bisa dikesampingkan ataupun tidak, kan gitu. Oke, ajaran Allah bisa dikesampingkan? Enggak, hukum Islam itu fleksibel. Kayak di dalam sholat aja, kalau kita misalnya berwudu, kalau tidak ada air kita bisa tayamum dan sebagainya, kan gitu. Ya kita hanya bisa mendoakan orang-orang yang kafir ini segera insyaf, itu aja. Karena kita sekarang berhadapan dengan hukum dunia juga. Oh gitu, berarti boleh dikesampingkan ya? Bukan boleh dikesampingkan, kita bisa memilih mana yang bisa dikesampingkan ataupun tidak, mana yang bisa dilakukan ataupun tidak. Oke, lalu bagaimana dengan ayat ini Pak? Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, jangan ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya musuh nyata bagimu. Ini gimana Pak? Disuruh masuk menyeluruh ke dalam Islam secara penuh. Iya. Oh, ya boleh pilih-pilih itu kan gimana? Bukan, itu kan ada keterangan-keterangan yang lainnya. Itu bagi orang yang beriman, kan tidak semua bisa beriman, meski termasuk kafir-kafir ini kan belum beriman. Kan? Dikatakan ya. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya. Laksanakanlah Islam secara total, Pak. Nggak boleh setengah-setengah. Iya, betul. Emang perintah. Nggak boleh setengah. Versi Mbak ini, versi membunuh itu seperti apa? Coba dalam Qurannya apa? Perang, terus dikatakan potonglah batang leher dan jari-jari. Nah, ini Mbak ya, maaf ya. Perang itu pikiran atau konotasinya tidak selamanya harus baku hantam dengan fisik. Nah, ini kalau dikatakan termasuk saya sekarang ngobrol nih sama Mbak, termasuk berperang juga dalam agama. Itu kalau dikatakan ditebaslah batang leher mereka dan ujung-ujung jari mereka, itu gimana itu? Itu mungkin keadaannya di neraka, Bu. Di neraka? Kalau mereka jangan di neraka dong, Pak. Ini kan ayat turun untuk manusia lagi di dunia ini, kok di neraka. Iya betul, di dunia. Kalau mereka memerangi ya kita harus lawan, perangilah. Jadi artinya sejengkal pun untuk umat Islam itu tidak boleh mundur untuk membela nama Allah itu sendiri. Gitu. Membela nama Allah, perangi. Iya betul. Itu karena Tuhan kita, Allah kita yang Maha Penguasa dan Maha Pencipta, kan gitu. Jadi kalau perang ini perintah kan?
Iya perintah, masa mau misalnya ada musuh nih yang menginjak kita mau berperang, ya kita harus perang lah lawan. Kan gitu, Kalau di situ apalagi dikatakan bukan lawan lah, tapi perangilah. iya, Ibu itu kan Perang versi itu berarti kalian itu yang pertama sekali itu memerangi. itu versi Mbak mengartikannya. Ini versi saya yang mengartikannya. Mbak kan agamanya bukan di Islam. Arab sana sebelum ada Islam itu adanya apa? Mereka tetap menyembah Kafir kan? Jadi penguasa, sebelum bukan ada bukan Muhammad berarti Islam. sebenarnya kafir sudah terlebih dahulu. Makanya di situ disebutkan bahwa Al-Quran dan Islam itu adalah, termasuk Al-Quran itu kitab yang terakhir turun daripada Emang ada yang pertama? pendahulunya. Emang Ya ada ada lah. Quran apa? Kitab Yang apa? terakhir untuk melengkapi semua Melengkapi apa? kitab-kitab yang sebelumnya. Apa itu kitab sebelumnya? Kitab Ya kalian? Zabur, Taurat, Injil kan Mana gitu. kitab yang Jabur Toret Bapak bilang? Ada di dalam Al-Quran. Di mana tuh? Dia Quran yang surah berapa itu? diganti sama Nama suratnya? Bu. Kitab yang pertama, Ada. yang terakhir nih. Di Ibu mana cari tuh? sendiri, Coba. tapi saya pernah Jabur itu baca. yang mana? Surah Al-Jabur itu Ibu Al-Jabur cari kan nggak pernah. sendiri. Ibu cari sendiri, tapi Berarti bukan Quran ini bukan kitab surat terakhir. Al-Jabur, Bu. Benar. Berarti Quran Iya. ini kitab terakhir, pertama dan terakhir gitu. Bukan pertama dan terakhir. Tuh kata Bapak Jabur dan Al-Quran Toret ada di dalam Quran. Gimana? Enggak. Ibu yang salah mengartikannya. Oke. Itu Jadi yang kitab salah kitab yang mengartikan. pertama apa, Pak? Kitab yang pertama apa? Ibu baca aja sendiri, tahulah semua ada 4 kitab. Saya mana tahu itu iman Anda kok. Iya, Ibu kan tadi Kata Ibu Anda tadi- terkesan Pak, Ibu berbicara. Kata Anda tadi Quran ini adalah Iya, saya juga penyempurnaan ngikutin kita. kata Ibu. Sebelumnya. Kata Ibu ini Islam Lu itu membunuh, narasimu, Ibu saya ngeliatin dengar Bapak narasimu, dan saya nggak ada. sebagainya. Enggak, itu kan narasi Anda yang Anda bilang melihatkan kitab data terakhir. dan sebagainya. Berarti ada yang pertama dong. Ada kitab-kitab Apa? Kitab sebelumnya. yang pertama apa? Taurat, Injil, Zabur, Gimana Bu. itu kitab Taurat Udah, itu aja. Injil? Ya Ibu baca nanti, Ibu baca Al-Quran. Udah. Loh berarti Quran ini ada Karena kalau Taurat dibahas sama Injil. Berarti Quran bakalan adalah bayar kitab satu pertama hari dan satu malam, Bu. terakhir. Bukan kitab pertama. Anggaplah ini ya. Terus ini katanya kitab terakhir. Yang pertama mana? Taurat, Injil. Di mana? Di dalam juga. Berarti ini pertama dan terakhir dong. Nih gimana sih penyempurna yang sebelumnya? Yang sebelumnya apa? Tauratnya mana? Nggak ada. Ada di dalam sini. Berarti ini penyempurna dan juga yang disempurnakan gitu kah? Gimana nih Pak? Versi itu nggak ada, itu versi Ibu dan versi kami itu ada. Gitu Bu ya. Mana dia? Taurat tadi mana? Iya silakan Ibu pelajari sendiri, kan Ibu pintar. Tadi juga lihat-lihat data. Saya seneng sih Bu lihat-lihat seperti ini, ketika orang berbicara ngobrol masalah agama, Ibu lalu seolah Di sini nggak bisa ngedongeng Pak, di sini nggak bisa ngibul. Ya Bapak salah orang. Ditanya yang mana? Ya itu, yang mana? Yang itu, nggak bisa Pak. Nah, ini kalau kami mengatakan kami mengimani Tauratnya kami tunjukin. 5 kitab Pentatuk kami tunjukin ada. Kami mengimani Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada. Loh, kami di sini nggak bisa Pak. Kami kan bukan umat yang gampang dikibuli. Halo Ta, selamat sore. Selamat sore. Akhirnya dikasih naik juga ya. Harus ngantri di sini Bang, sama seperti mengantri beras bulog dan genjer. Di sini nggak bisa demo-demoan, buru-buruan, nggak ada. Di sini nggak ada sistem orang dalam. Oke, silakan Pak Rizal Motor. Ta, lu yakin nggak kalau kitabmu itu, Injil yang ada padamu sekarang itu, yakin nggak kalau itu datangnya dari pencipta bumi dan langit, dari Tuhannya alam semesta ini, yakin nggak?
Kitab saya ini yang nulis para nabi dan para rasul, bukan satu orang yang nggak jelas yang nggak ada saksinya, Pak. Kitab saya ini datang dari Tuhan, makanya antara Musa sampai ke Yohanes itu berkesinambungan membicarakan satu orang. Siapa? Yesus Kristus. Yakin. Jadi Musa itu tidak pernah bertentangan dengan Ayub, Ayub tidak bertentangan dengan Paulus, Paulus tidak bertentangan dengan Matius, dan demikian semua para nabi dan para rasul. Maka saya yakin, karena Musa menuliskan tentang Yesus, nabi-nabi menuliskan Yesus, Daud menuliskan Yesus, apalagi para rasul, Pak. Oh my God. Sekarang pertanyaan balik, apa Bapak yakin Quran itu benar-benar datang dari Allah? Bagus, pertanyaannya bagus. Baik, yakin. Kenapa aku begitu yakin dengan Al-Quran itu datang dari pemilik alam semesta? Alasan yang pertama, 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu pernah menantang semua orang. Kalau Anda tidak yakin dengan Al-Quran ini datang dari pencipta alam semesta, maka Anda buat satu surat saja semisal. Satu surat saja. Kalau Anda tidak mampu, dan pasti tidak akan mampu. Berarti Coba Bapak Anda belum buat pernah menonton ya? Berarti Bapak Satu belum aja pernah baru. baca buku J.K. Rowling ya, Pak ya? Bentar dulu, saya jelaskan. Gini Pak, yakinkan saya, jangan nantang-nantang, karena tantangan Anda ini udah sering ya dilakukan orang ya. J.K. Rowling itu udah bicara tentang Harry Potter, Pak. Banyak sekali ya, apalagi orang ateis, Pak, orang Mormon itu banyak sekali udah bikin surat, banyak banget ya, tentang penciptaan itu seperti apa. Orang Buddha, orang Hindu gitu, Pak. Yang mau saya tanya adalah, apa yang membuat Anda yakin itu tulisan dari Allah gitu loh? Itu pertanyaan yang bagus sekali, yang Jadi bagus jawab sekali. aja, Itu Pak. membuat kita Dijawab aja, dijawab. berpikir. Kalau pencipta bumi dan langit itu, pencipta bumi dan langit Penulis itu Quran siapa, pastilah Pak? Penulis Quran siapa? Al-Quran itu ditulis dan dihafalkan saat itu juga. Ketika Siapa penulis Al-Quran Quran? itu turun, Siapa penulis Quran? penulis Quran itu ada 4 orang yang ditunjuk langsung oleh Nabi kami. Siapa? Jadi nama-namanya ada semua, ada 4 orang yang ditunjuk Siapa? langsung oleh Nabi. Ada banyak, ada Zaid bin Sabit. Oke, ada, di pokoknya mana ada 4. pengakuan Said bin Tabit menulis Quran? Silakan. Itu ada tadi. Di mana pengakuan Said Dengar bin dulu. Tabit dia menulis Quran? Tanya Gini Pak, aja. kalau Anda Cara menuduh, menunjukkan sesuatu Anda, itu valid. nih, kalau Anda menuduh Said bin Tabit penulis Quran, di mana Said bin Tabit ini mengaku dirinya menulis Quran, dan surat apa yang dia tuliskan? Anda, Dan gini itu Pak, bukan berasal dari sang pencipta. Dalil. Dengar dulu, Pak, kalau dalilnya. kita kasih ilmu balik, ilmu logika kebalik, logika kebalik. Kalau logika kebalik, namanya mimpi. Nah, kalau Bapak menggunakan ilmu logika kebalik, namanya nggak nalar. Bodoh. Ini dong Pak, logika kok kebalik. Tadi hadis riwayat Tabrani tadi dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir. Mbak buka saja kitab Al-Mu'jam As-Saghir. Kitab Al-Mujam Ada nggak sama Mbak As-Sobir. Kitab Al-Mujam Al-Sobir. Siapa yang nulis nih Al-Mu'jam Pak? As-Saghir. As-Sogir. Hadis riwayat Tabrani. Kitab ini siapa penulisnya? Penulisnya At-Tabari. Ya, kitab At-Tabari ini tahun berapa? Tabrani. Tadi Tabari, sekarang Tabrani. Hadis Tabrani. apa Bang? Yang saya tahu ya, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, Musnad Ahmad. Ini yang mana Bang? Hadisnya nomor berapa? Di mana dikatakan Nabi Anda ini disunat? Ini Itu kagak jelas sudah saya banget sampaikan, nih. hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir. Ini kitab penulisnya siapa?
Nih sumber iman Anda Iya itu apakah ini? Tabrani. Iya, Tabarani ini siapa? Temennya Baginda. Ulama hadis, ulama hadis. Ulama hadis. Ulama hadis ini siapanya Nabi? Nah inilah panjang ceritanya kalau ilmu Islam itu karena kan banyak enak nih kalau referensi dikatakan, ilmu Islam. Oh, Al-Hadid ayat 3 di situ dikatakan sunat kan enak gitu kan sumber iman orang Islam kan hadis ya. Ini Quran ya, Bang ya. Tuh, Itu sumber utamanya. Nah, di sumber Dalam Islam ini, utamanya, Mbak, di ada sumber utamanya nggak ada perintah Al-Quran. kitan. Terus kalian ini kitan ini, Ya, ini kitan ini siapa yang nyuruh? Nabi Muhammad. Di mana dalilnya Nabi Muhammad nyuruh kalian kitan? Nah, kalau Nabi menyuruh kami khitan, hadisnya lain lagi. Emang ada? Ya, kalau hadis Nabi nyuruh kami khitan, lain lagi hadisnya. Ada, emangnya ada. Ada. Di mana? Ya, ntar ya. Oke. Ya, kalau hadis tentang perintah khitan itu banyak. Satu aja. Ya, Satu aja. dalam hadis riwayat, cuman nomor hadisnya ini saya tidak punya. Dalam kitab hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan, ya kan? Hah? Hilangkan Dijelaskan apa? tidaklah ini yang dari hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan kesucian atau fitrah laki-laki itu ada 5. Yang pertama khitan. Nah, Di ini mana, yang Bang? satu Itu saja saya jelaskan, di tidak mana usah tuh? 5-nya. Bukhari apa tuh? Bukhari berapa? Hadis saya tidak punya nomornya nih. Loh, Lah, kami itu kalau secara referensi ada memang yang punya nomor, tapi kalau kami di sini tidak ada nomornya. di Google nggak dikasih tahu ya, cuman ada dituliskan itu aja gitu. Ya, Ya, usia berapa di situ diperintahkan sunatnya, Bang? kalau masalah usia itu tidaklah menjadi kewajiban. Yang penting dia anak laki-laki sudah umur 7 hari. Kalau dalam hadis yang lain itu umur 7 hari sudah dikhitan. Umur 7 hari sudah Disunat. Nah, dikhitan. kadang 7 hari sudah dikhitan. Kadang tapi dalam kebiasaan masyarakat itu kurang lazim sehingga sudah SD barulah dikhitan. Oh. Nah, dalam hadis yang lain riwayat Abu Ini Dawud Abraham bukan, Bang? Ibrahim. hadis. Kenapa? Ini ngikutin siapa ini? Di sunat 7 hari nih, perintah Tuhan yang mana ini? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi. Nabi, Ya. memangnya Nabi disunat umur Ya. 7 hari, Bang? Kalau Nabi kami dalam teks hadis khusus untuk Nabi kami ya, untuk Nabi Muhammad nih. Ini ada dua penjelasan. Mau tanya Nabi kami disunat atau enggak? Perintah sunatnya mana? Ya kan? Ya kan? Terus. Nah, kalau yang pertama yang Mbak tanyakan mana dalilnya Nabi Muhammad itu sunat, tadi dalam hadis riwayat Tabrani tadi, dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir tadi, Nabi menjelaskan bahwasanya beliau disunat artinya sudah dalam keadaan Ada lahir. di mujam-mujam tadi saya nggak nemu. Ada. Nggak. Di Asogir Mbak, tadi nggak nemu mengatakan bahwa Nabi Anda disunat. Anda cuma ngomong sendiri, nggak nunjukin, nggak ada. Mbak nggak akan ketemu karena Mbak nggak dapat. Ya udah, kasih tahu kalau Bapak Anda tahu, tunjukin dong. Berarti ini jangan-jangan sebenarnya nggak ada. Iya, kitab Mbak cari saja kitab Al-Mu'jam As-Saghir. Masalahnya saya cari di sini nggak ada Nabi dikatakan dikitan. Al-Mujam-Mujam As-Saghir tadi.
Nggak ada. Saya nggak baca juga nggak ada. Ya, Bapak baca yang di mana nih? Nabi disunatnya yang di mana Itu sudah sebenarnya? ada. Di hadis kah? Di hadis nggak ada. Terus gimana nih? iya di hadis. Nah, Hadis itu yang mana? pertama tadi. Ini biar Cuman saya kalau cari Mbak nih. mau itu saya bilang tadi hadis Kalau- riwayat kalau nggak jelas Tabrani gini, dalam kitab gimana nih? Al-Mu'jam As-Shaghir. Ya, Asogir ini entah siapa gitu, nggak tahu gitu. Si Asogir ini pun nggak ada narasi Nabi di Kitan gitu loh. Di mana? Narasi Nabi di Kitan Yang- itu di yang halaman kedua, berapa? Ya sudah tadi kan saya bilang kan dalam kitab As-Shaghir. Kitab Asogir ini apa Al-Mu'jam isinya? As-Shaghir. Nabi sunat semua mana? Nggak ada, saya nggak ada ini. Coba kayak gimana tulisannya? Mungkin Bapak punya bukunya, coba saya dengerin aja. Kayak gimana ditulis di kitab Asogir tadi? Tar. Jadi dalam kitab itu, dalam hadis itu, Nabi Muhammad SAW itu lahir sudah dalam keadaan dikhitan dan tidak ada yang melihat. Lahir dalam keadaan dikitan. Katanya berarti kalian semua Sudah harusnya lahir berkhitan. dalam keadaan dikitan dong. Ini Itu khusus perintahnya kan beliau. ikutilah, taatilah teladan Nabi. Kalau Nabi dilahirkan sudah dalam keadaan dikitan, kalian kenapa nggak ada yang dalam keadaan dikitan ini? Nah itu kekhususan beliau. Katanya dia teladan, contohnya. Beliau Kok kan sudah gimana ini? Iya, beliau itu bukanlah manusia seperti kami. Dia sudah dipilih oleh Allah, memang akan menjadi utusan. Saya nggak nanya itu. Katanya ikutilah Ya perintah justru itulah Nabi. karena Nabi memerintahkan sunat. karena beliau Ini gimana ini? karena beliau itu khusus terpilih, maka beliau dalam konteksnya hitannya sudah lahir dalam keadaan khitan. Nah, kami sebagai umatnya itu melalui lisan beliau memerintahkan kami untuk berkhitan. Mana lisan beliau yang mengatakan perintahkan berkhitan? Tadi sudah saya baca tadi Di lagi mana? kan. Di mana? Di mana? Masya Ini Allah, kan tadi kita sudah saya sama-sama bacakan posting. tadi Ini dalam kalau hadis riwayat. ini kita kayak ngeraba-raba. Pokoknya di sini mana di cross check nggak ada gitu. Nabi disunat Coba, dalam keadaan Mbak dihitan. buka saja Google hadis tentang Lihat. perintah. Jangan kalau gitu saya yang nyari, bukan Anda yang nyari. Tadi kan saya sudah bacakan Baca apa? hadisnya tadi kan. Hadis berapa? Nomor berapa nih? Biar kita bacakan ya. Hadis riwayat apa? Bukhari berapa? Bukhari berapa? Bentar. Nah, Bukhari nomor ini kalau tadi yang Bukhari tadi itu tentang 5 fitrah kesucian. Kalau yang ini yang secara jelas perintahnya. mana tuh? Campakkanlah darimu Enggak, syiar nomornya kekufuran dulu. Nomornya dulu ya. Nomornya berapa? Ini nanti dulu dicampak-campakkan Sahihul- ini nih. Ini kitabnya Sahihul Jami'us Shaghir. Ini lagi kitab lain. Loh katanya tadi hadis Bukhari. Gimana ini? Gimana sih dasar iman kalian ini sebenarnya Itu kurang? yang Kitab-kitab siapa sih sebenarnya, Bang? Aku agak bingung nih ya. Nah, ya memang pasti Mbak akan bingung. Mbak pasti bingung. Iya, kalian ini kenapa sunat perintahnya nggak ada? Nabi kalian pun di sekitar kayak Ada, kan? kalian tadi harusnya 7 hari tapi nggak cocok. Terus jadi berapa? Ini yang mana yang jelas yang mana? Ini kagak. Sudah kagak- jelas kan perintahnya dari Jelasnya Nabi. di mana? Yang pertama ternyata 7 hari. Di mana perintah 7 hari itu? Ini ngikutin siapa 7 hari? Katanya ngikutin teladan Nabi. Ternyata nabinya dalam kandungan udah disunat. Terus yang mana ini? Ikutilah teladan Nabi. Iya, Kenapa kagak ada secara- yang? Ah.
Nabi kan memang beda. Nabi sudah qadarullah, sudah takdirnya dia diciptakan Anda begitu. ngikutin Bagaimana Nabi kami mau nggak? Kan ngikutin? disuruh tadi ngikutin Nabi. Ini gimana kalau nabinya disunat dalam perut? Ya kalian kenapa nggak disunat dalam perut? Nih yang mana yang diikutin sih? Bagaimana Perintah kami mau sunatnya sunat kagak dalam ada. perut? Perintah sunatnya adalah ikuti Nabi. Pas mau diikuti Nabi, ternyata nabinya di dalam perut disunat. Terus kalian ini dari mana ngikutin siapa? Iya. Beliau Nabi yang menyuruh. Mana? Di mana Nabi dikatakan yang menyuruh. beliau menyuruh disunat dalam perut? Itu saya baca al-qi anka sya'ral kufri wahtatin, itu dalilnya. Apa itu dalil apa? Artinya dengarkan artinya. Dengarkan artinya. Campakkanlah darimu syiar kekufuran dan berkhitanlah. Nah ini, dan berkhitanlah atau dan bersunatlah dalam kitab Shahihul Jami'us Shaghir nomor 1251. Itu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Beliau memerintahkan kami berkhitan dengan lisannya menyuruh. lisannya nyuruh kalian berhitan. Beliau ceritanya bertitah gitu, nah kayak raja bertitah, saya perintahkan kalian begini. Nah begitulah beliau bertitah juga, berkhitanlah kalian, karena khitan itu bagian dari kesucian. Begitu dicatat oleh sahabatnya. Begini, dengarkan penjelasannya. Mbak bingung kenapa nih hadis riwayat ini itu. Nabi waktu hidup di Mekah 1400 tahun lalu, beliau itu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang 30 juz itu, diselingi dengan ucapan-ucapan beliau. Waktu itu beliau bilang, jangan dulu catat Al-Quran, takutnya perkataan-perkataanku nanti masuk juga dalam Al-Quran. Kalian hafalkan dulu baik-baik setiap ayat wahyu yang aku sampaikan. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang murid-murid Nabi ini mendengarkan mana Al-Quran, mana ucapan beliau. Nah, apa yang diucapkan beliau, apa yang dibuat beliau, itu menjadi contoh, itu diingat oleh para sahabatnya. Contoh dalam hal kami sholat. Bagaimana cara sholat? Nah, sahabat Nabi melihat, oh gerakannya berdiri, dulu, coba. oh tangan begini, Nabi oh ngasih ucapannya contoh nggak begini. sunat? Bentar, saya nggak ngurusin sholat dulu. Iya, ngasih contoh itu nggak contoh. Nabi ini sunat seperti apa? Ngasih contoh nggak ini Nabi ini sunat seperti apa? Perintahkanlah sunat kemana? Sunat mereka. Saya sudah bilang tadi kan, beliau sudah Potongkah disunat. semuanya gimana? Atau pakai apa gitu? Usia berapa? Apanya yang mau diinin? Ini dari mana ini? Dia sengaja tuh putar-putar tuh. Enggak sengaja putar-putar, emang nggak jelas perintahnya yang di mana. Sunat ini Saya nggak putar-putar loh, Bu. Ngapain saya muter-muter, kan saya nggak Islam. Tawaf. sudah Dalilnya nggak jelas, Ya, kitab sudah begitu. ini. Di Perint- Qur'annya sendiri nggak ada. Ini gimana nih? Saya mah nggak muter-muter, ini saya nggak di ngerti. Saya Qur'annya nggak kan mudeng. saya bilang tadi di Al-Qur'annya kan sudah jelas, saya bilang tadi dalilnya umum. Dalilnya Apa dalil umum. umumnya? Ati Iya, Allah dalilnya wa kan ati umum gini kan. Rasul. Tadi kata Bapak, taatilah perintah Rasul. taatilah Allah. Karena sama seperti menaati Allah. Perintah taatilah Rasul. Berarti Rasul Ya. ini apa yang dilakukan itu menjadi teladan bagi kalian ya toh? Betul nggak? Betul nggak? Ya betul, tapi tidak Kalian semua. ngikutin Ada Nabi yang khusus ini. buat beliau. Nah, Nabi disunat dalam perut. Betul, tapi tidak semua. Ya, apa yang dilakukan beliau kalian ikuti. Karena ada yang khusus buat Nabi beliau. disunat dalam perut. Kenapa kalian nggak ngikutin? Sekarang saya tanya. Kenapa nggak ngikutin? Saya tanya. Mana Katanya caranya kita sunat ikutin. dalam perut? Loh, tadi Anda sendiri yang bilang disunat dalam ini di ini. Iya, tapi dalam bagaimana kandungan. Terjadi sunat di mana? Bukan Tadi yang dalam Anda jelasin. kandungan, maksudnya beliau itu lahir. Beliau sudah lahir dalam keadaan berkhitan. Beliau lahir dalam keadaan berkhitan. Kalian lahir semua dalam keadaan berhitan nggak? Tanya.
Loh, kalau beliau harus diteladani, Ya, nggak diikut, loh, mungkin kenapa lah. kalian dalam keadaan lahir nggak ada yang disunat? Ada. Gimana? Begitu lahir disunat? Iya itu Atau saya begitu bilang. lahir sudah Beliau tersunat? itu Siapa yang kan, nyunat? beliau Pertanyaan saya itu- gini, Nabi ini disunat siapa? Begitu lahir langsung udah dalam keadaan disunat, siapa yang nyunat beliau? Oke. Sekarang Mbak pasti bingung. Mbak dengar. Menurut Mbak mukjizat itu kehendak manusia atau kehendak Tuhan? Mujizat itu kehendak Tuhan. Mujizat itu yang melakukan Nabi. Berarti mukjizat itu kehendak Muhammad- Tuhan, kita sepakat. ya berarti Muhammad begitu lahir sudah jadi Saya Nabi tanya. dong, karena udah ada mujizat. Saya tanya, Ini logikanya gitu. Saya tanya. Muhammad jadi Nabi umur Nah, berapa? saya tanya beliau jadi Nabi dan Rasul diangkat ketika umur 40 tahun. Oke, kok udah Mbak tahu bermujizat nggak begitu lahir? definisi mukjizat apa? Kok udah bermujizat begitu Saya tanya lahir? Mbak, definisi mukjizat menurut Mbak apa? Mujizat itu adalah hal yang Saya dilakukan oleh tanya, Nabi. Mbak, Mujizat itu definisi mukjizat menurut Mbak apa? Mujizat itu adalah kemahakuasaan Tuhan yang dilakukan melalui perantara Nabi. Iya, betul. Ya terus Ya itu kan? berarti Muhammad Sekarang- sudah jadi Nabi dong begitu lahir. Sekarang Ya kan logikanya gitu Pak. Sekarang Kata saya tanya. Bapak, itu mujizat. Sekarang saya tanya. Berarti beliau Sekarang yang saya Anda tanya. katakan umur 40 tahun jadi Nabi, ini sebenarnya dari lahir udah jadi Nabi gitu. dalam definisi kami begini. Dalam definisi kami begini. Mukjizat itu adalah kehendak Allah, kuasa Allah, dia menentukan sebagai tanda suatu tanda dari Allah, tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Tanda itu diberikan Itu kepada siapa? mukjizat. Tanda itu diberikan kepada siapa? Nabi. Nah, berarti Muhammad sudah jadi Nabi begitu itu? lahir. Tanda itu sudah Diberikan kepada Nabi. berarti Nabi Muhammad Anda tadi bilang 40 tahun jadi Nabi. Saya Ternyata tanya, begitu lahir Mbak, udah Nabi jadi Isa lahir tanpa ayah. Ini nggak usah ke Isa. Saya tanya. Kalau gini Pak, Saya tanya. Pak. Ini ya, ini kan ini nggak sinkron jadinya. Katanya mujizat itu diberikan kepada Nabi, tanda itu diberikan kepada Nabi. Nabi Muhammad ternyata umur 40 tahun. Tahu terus sunat dalam keadaan dilahirkan itu mujizat iman. Sebenarnya dia Nabi dari dalam kandungan kah atau umur 40 tahun kok udah ada tanda mujizat? Ini kan saya jadinya bingung. Torik aja 2 bulan udah naik haji. Gimana dong? Gimana nih Pak? Ini saya dari tadi mencoba merangkai nih umur 40 jadi Nabi. Tanda-tanda mujizat diberikan kepada Nabi. Tahu-tahu umur begitu lahir udah ada mujizat. Yang mana nih Pak? Saya bingung loh, serius Pak. Yang mana nih Pak? Ya, saya jelaskan dulu. Baik. Saya jelaskan dulu. Boleh saya menjelaskan? Oke. Baik. Beliau Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan ya. Oke, itu adalah mukjizat dari Allah. Mukjizat maksudnya di sini adalah tanda kebesaran Allah yang mana Nabi Muhammad ini adalah manusia pilihan yang kelak akan menjadi utusannya atau nabi atau rasul. Dimulailah dengan tanda, bukan hanya khitan tanda-tanda keistimewaan beliau, tapi sebelum beliau lahir itu ada tanda yang besar juga. Banyak tanda-tanda beliau sebelum lahir itu sudah akan menjadi istimewa. Itu mukjizat maksudnya, tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan bukan atas kehendak beliau, bukan beliau yang membuat, tapi Allah yang membuat supaya manusia itu melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri beliau yang masih baru dilahirkan. Sebagaimana Allah memberikan tanda kebesarannya atau mukjizat kepada Nabi Isa yang lahir tanpa ayah. Mbak jangan nyalakan musik. Jadi waktu Nabi Isa lahir,
Itu mukjizat besar dari Allah, tanda kebesaran Allah bahwa manusia bisa lahir tanpa. Nih, sorry gue turunin ya Pak Ayat. Nih takut penonton gue 1,6 pada tertidur dengar dongeng Anda ya. Pertamina anjas. Oke, selamat malam. Selamat malam 1 GB Pertamina. Ya, Silakan Bang, Islam atau Kristen Bang? saya ateis. Ateis? Apa itu ateis Bang? Makanan, Enggak, minuman? Hah? Ya, percaya akan adanya Tuhan itu aja. Ateis Saya percaya Tuhan, ateis nggak percaya Tuhan Bang. Maksudnya itu loh. Maksudnya saya menerima semua ajaran agama gitu. Bang, ateis itu nggak ada yang percaya Tuhan. Saya Bang. menerima semua ajaran agama yang baik. Itu namanya sinkritisme. Kalau menerima iya. semua ajaran, bukan ateis. Anda Ya. salah pilih. Di KTP apa Bang? Di KTP Islam, Oh, Protestan. KTP saya ada 3, saya tulis kadang Katolik, kadang Buddha, nggak mesti. Seenak saya ngomong, nggak buat patokan buat saya. Oh, bolehkah orang Indonesia suka-suka di Indonesia? Yang penting saya tidak dukung. Gini ya Bang ya, ini orang yang di room saya ini orangnya jelas semua nih Bang. Muka saya jelas ada gitu. Saya nggak pakai muka-muka nggak jelas gitu. Itu Bang, agamanya pun nggak jelas. Kadang Katolik, kadang Buddha. Mana ada Bang begituan Bang? Kecuali Anda orang dalam, Anda orang dukcapil gitu ya. Jadi suka-suka Anda KTP ada 3. Nih jangan-jangan KTP orang Anda kumpulin. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan video diskusi lintas agama antara apologet Kristen Agatha bersama dengan Muslim. Di dalam diskusi ini teman-teman kita melihat ada terjadi inkonsistensi di mana Muslim berkata bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Pencipta. Tetapi di sisi yang lain Allah juga mengajarkan bahwa jika umatnya diperangi maka umatnya pun harus memerangi kembali. Seharusnya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pencipta, Maha segalanya, seharusnya Dia tidak mengajarkan untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru mengajarkan untuk mengasihi orang yang berbuat kejahatan agar orang-orang yang berbuat kejahatan itu bisa kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana pengajaran Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Jadi teman-teman, kepada orang yang baik kita harus berbuat baik. Kepada orang yang jahat kita juga harus berbuat baik. Sebab dengan demikian orang-orang akan tahu bahwa kita ini adalah anak-anak terang, bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu jangan pernah kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.